Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bitta'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi yas'alul aba hal anqadhu minal jahlil azwaja wal abna. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akhbara anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi rijali wa nisa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua minad dhulumati ilan nur, ay minad dhalalah ilal huda. Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita tentang
sirah nabawiyah. Selanjutnya wafatu Khadijata Zuwaju Saudata wa Aisyata radhiyallahu anhunna. Menjelaskan tentang wafatnya Siti Khadijah dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah dan Aisyah radhiyallahu anhunna. Bisanatil asirah minan nubuwah tuwfiyatis sayyidatu Khadijah. Di tahun ke-10 kenabian, tahun ke-10 kenabian. Kalau tahun 10 kenabian, Nabi diangkat menjadi Rasul dapat 10 tahun. Berarti sekitar Nabi usianya 50 tahun. Di tahun 10 kenabian wafat Siti Khadijah. Kalau Nabi wafatnya, kalau Siti Khadijah wafatnya di tahun 10 kenabian, di saat Nabi kita usianya 50 tahun, berarti tinggal tambah 50 tambah 15, berarti usia Khadijah 65 tahunan meninggal dunia. Sebab ketika menikah Nabi usianya 25, Siti Khadijah 40 tahun, selisihnya 15 tahun. Nah sekarang Siti Khadijah meninggal dunianya di saat usia Nabi 50 tahun. Berarti Khadijah umurnya 65 meninggalnya. Fahazina 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam huznan syadida. Maka Rasul sedih atas meninggalnya Siti Khadijah dengan sedih yang sangat, sedih banget ditinggalkan istrinya. Apa sebabnya? Li'annaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu adza Quraisy. Karena Siti Khadijah adalah orang yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bisa mencegah, menahan daripada gangguan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy kalau ngeganggu Nabi masih nggak berani kalau ada Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu terpandang, wanita terpandang. Li'annaha kanat tuhibbuhu wa tamna'u anhu adza Quraisy. Alasan bahwa Nabi sangat sedih atas meninggalnya Siti Khadijah karena Khadijah orang yang sangat mencintai Rasul, dan juga Siti Khadijah bisa mencegah daripada gangguan orang Quraisy. Para jemaah yang saya hormati, Siti Khadijah putri daripada Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi berarti nyambung-nyambung juga ke Nabi. Ya turunannya masih nyambung juga ke Nabi. Khadijah binti Khuwailid.
Khuwailid anaknya Asad, Asad anak Abdul Uzza, Abdul Uzza bin Qusay, Qusay bin Kilab. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Nyambung-nyambung juga. Jadi seturunan juga. Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dalam keadaan janda. Siti Khadijah pernah menikah dengan seorang laki-laki namanya Abi Halah bin Zurar. Kemudian punya anak dua, satu namanya Halah, yang kedua namanya Hindun. Kemudian suaminya meninggal dunia. Sampai sempat Siti Khadijah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan tidak sempat punya anak, dan suaminya juga meninggal dunia. Jadi Khadijah pernah dua kali menikah dan kemudian baru menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Siti Khadijah menikah dengan Nabi, dalam riwayat kitab ini Khadijah yang melamar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah ini selama Nabi kita beristrikan Siti Khadijah, Nabi tidak menikah lagi. Selama Nabi masih beristrikan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah kawin lagi. Jadi berarti Khadijah nggak pernah dimadu sama Nabi, ya. Selama istrinya Khadijah, Nabi nggak kawin dengan yang lain sampai punya anak. Anaknya, anak Nabi berapa? Anak Nabi ada 7 ya. Abdullah, Qasim, Ibrahim. Abdullah, Qasim, Ibrahim. Kalau putrinya Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Jumlahnya ada 7. Semuanya itu dari Siti Khadijah kecuali satu yang namanya Ibrahim. Tadi laki-lakinya 3, wanitanya 4. Anak Nabi Abdullah, Qasim, Ibrahim. Wanitanya Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Semuanya itu dari Siti Khadijah kecuali yaitu Ibrahim. Yaitu kalau Ibrahim anaknya, ibunya bukan Khadijah, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Para jamaah yang saya hormati, kemudian fatazawwaja ba'da wafatiha bisaudata ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa kanat qad amanat billah wa rasulih wa khalafat aqaribaha. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawini, menikah dengan seorang wanita yang namanya Saudah setelah wafatnya Siti Khadijah. Saudah itu putrinya Zam'ah bin Qais. Nah, ini Saudah ini bersama suaminya sudah iman kepada Allah, sudah beriman kepada Rasulullah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Saudah dengan suaminya ini itu sempat hijrah, yaitu hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah. Kemudian suaminya ketika sedang hijrah di Habasah itu sakit dan kemudian sampai meninggal dunia. Begitu meninggal dunia berarti Saudah menjadi janda. Maka akhirnya dinikah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Saudah sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Rasulnya, wa khalafat aqaribaha, dan kemudian itu Saudah berbeda dengan kerabat-kerabatnya. Artinya bahwa kerabat-kerabatnya belum beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak sama. Saudah beriman kepada Allah dan Rasul, kerabat-kerabatnya belum ada yang iman. Wa ba'da sahrin aqada ala Aisyata binti Abi Bakrin As-Siddiq, dan kemudian setelah sebulan Nabi akan nikah lagi. Waduh, nikah lagi. Kalau laki-laki nikah itu boleh berapa? Boleh sampai 4. Itu tahu itu. Ya. Tapi nggak berani. Berarti bapak-bapak termasuk suami yang takwa, takut sama yang tua. Ya, takwa. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu nggak boleh menikah lebih daripada satu suami, kecuali suaminya menceraikannya, atau misalnya ditinggal mati suaminya. Maka wanita itu juga tidak langsung bisa menikah, tetapi harus mengikuti masa iddahnya. Wanita begitu tuh. Wanita begitu dicerai suaminya tidak bisa langsung nikah. Kalau laki-laki mana? Pagi cerai, sore nikah bisa. Atau misalnya udah disiapkan istri yang ini dicerai, dia langsung nikah. Bisa itu kalau laki-laki. Jangankan sudah bercerai, ya, masih suami istri saja laki-laki boleh menikah, tapi nggak berani. Makanya saya suka bilang, kalau mau nikah lagi jangan bilang-bilang. Kalau misalnya bilang-bilang, pasti nggak bakal jadi. Kata istrinya yang tua, langkahi dulu mayat saya, gitu katanya. Padahal wanita juga tahu bahwa dalam Al-Quran ada begini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu fankihu, nikahi oleh kalian wahai laki-laki. Nah coba, pangkihu itu fi'il amar tuh. Fi'il amar berarti kalimat perintah. Hebat.
Fangkihu, nikahi oleh kalian semua, matobalakum, wanita yang kalian senang. Masna, 2, wasulasa, 3, waruba, 4. Ya berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ada yang memberikan pahamnya 2, 3, 4 itu bukan istrinya boleh sampai 4, tetapi maksudnya 2 ditambah 3 ditambah 4, 9 gitu. Ada yang memberikan penjelasan bahwa 2 itu 4, 3 itu 6, 4 itu 8. Berapa? Berarti kalau 2, 4, 3 berapa jadi? 4 sama 6 berapa? 10 sama 4, 8. 18. Laki-laki nikah boleh sampai 18. Waduh, 1 juga berantem mulu. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Bapak berapa? 1 atau 2? 1 ya? 1. Berarti itu suami yang takwa, takut sama yang Tuhan. Ditanya wanita, kamu percaya enggak dengan ayat Allah ini? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Percaya kan? Percaya. Ya, percaya kan? Kalau tidak percaya bahwa ini ayat Allah, murtad dia, keluar dari Islam. Ini Al-Quran ini, tapi ngamalinnya nggak berani. Kan itu tadi ada ujungnya. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Jadi wanita itu ngedengarnya senang kalau fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Seneng tuh kalau nggak bisa berlaku adil, 1 aja. Kata wanita, alhamdulillah. Padahal kalau kiai suka banyak istrinya. Kiai suka istrinya lebih dari 1. Atau bagus begitu. Jadi nanti ketika punya keturunan, semua turunannya anak siapa? Anak kiai. Dari anak sini anak kiai, ini anak kiai, ini turunan orang-orang baik. Kan begitu. Ini mas selingan doa. Para jamaah yang saya hormati, wanita kembali ketika bercerai dari suaminya, baik bercerai hidup ataupun bercerai mati, maka wanita mah nggak boleh langsung menikah. Jadi harus mengikuti masa iddahnya. Kalau misalnya wanita dicerai oleh suaminya, dia masih dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Haid suci, haid suci, haid suci, baru boleh nikah lagi. Kalau misalnya wanita itu dalam keadaan sudah tidak haid atau belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Enggak ada 10 harinya, 3 bulan baru boleh nikah lagi. Kalau misalnya wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah ini ada 10 harinya nih, arba'ata ashhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari
itu wanita tidak boleh bersolek. Selama 4 bulan 10 hari wanita itu nggak boleh dandan. Selama 4 bulan 10 hari wanita nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai gincu. Jadi berarti udah mandi aja, jangan dandan. Wanita itu kalau ditinggal suaminya sampai 4 bulan 10 hari jangan dandan. Mengapa? Karena itu masa ihdad, masa ngusut, masa berkabung. Ya, sebab apa? Sebab kalau misalnya wanita itu sudah dandan, pakai bedak, pakai strip, nanti kelihatan cantik. Begitu kelihatan cantik, yang lihat jadi senang. Padahal masih lama boleh nikahnya. Ini mah baru seminggu udah dandan, udah medok. Ya, nanti tetangganya keburu kabitan. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu masa ihdad. Masa ihdad itu masa ngusut, masa berkabung. Udah kusut aja biar tidak kelihatan cantik dulu. Nanti kalau misalnya sudah habis masa iddahnya, silakan. Iya. Kalau misalnya wanita yang bercerai, yang dicerai mati atau dicerai hidup dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Apa sebabnya? Sebabnya kalau wanita dalam keadaan hamil kemudian menikah dengan laki-laki lain, maka begitu lahir pertanyaannya, itu anak siapa? Masa anak berdua? Ya, misalnya ada wanita dicerai oleh si Zaid. Wanita ini dicerai sama si Zaid dalam keadaan hamil. Ya, udah hamil nih, berarti itu kandungan punyanya Zaid tuh, ya. Berarti dari hasil Zaid. Kemudian dicerai oleh Zaid, dikawin sama si Bakar. Nah, berarti Bakar ngelanjutin tuh. Ya, ngelanjutin sampai melahirkan. Begitu lahir pertanyaannya, itu anak Zaid apa anak Bakar? Masa iya binnya dua? Ya, binnya dua. Ya, si Anu bin Zaid dan Bakar. Karena dapat dia berdua. Pertama Zaid, kemudian Bakar melanjutkan. Itu nggak bisa begitu. Untuk memperjelas garis keturunan, maka wanita hamil tidak boleh dinikahkan, nggak boleh nikah sebelum melahirkan, kecuali itu wanita hamil nggak ada suaminya. Kalau tadi kan ada suaminya nih, ada wanita dalam keadaan hamil dicerai suaminya. Nah, ini wanita nggak boleh nikah lagi sebelum melahirkan. Nah, sekarang pertanyaannya, wanita hamil nggak ada suaminya, itu nikahin apa enggak? Ya, kan banyak sekarang. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kalau ingat begitu, ingat dulu di tahun sebelumnya ada anak sekolah melahirkan di pinggir jalan. Anak sekolah lahir di pinggir jalan. Pinggir jalan sebelahnya itu ada semak-semak. Tempat itu ada banyak pohonannya, begitu. Itu anak sekolah lahir di situ. Masya Allah, kok itu bisa nggak ketahuan ya?
nggak ketahuan apa orang tuanya tahu, saya nggak tahu. Pokoknya melahirkan itu di tahun berapa, itu musibah namanya. Kalau misalnya dalam keadaan hamil itu wanita nggak ada suaminya, berarti dia hamil di luar nikah, maka ini mah wanita hamil boleh dinikahi, ya boleh dinikahi. Terus siapa yang nikahinnya? Boleh dinikahkan, boleh yang menghamilinya, boleh orang lain yang tidak tahu apa-apa. Tapi memang sebaiknya yang bertanggung jawab yang menghamilinya. Ya, kalau misalnya itu yang menghamilinya kabur, nggak tanggung jawab, dinikah dengan laki-laki lain boleh. Tapi nanti begitu lahir, anak siapa? Ayo lihat, anak siapa ini? Anak siapa? Jadi itu bukan anak suaminya yang baru itu. Jadi anak ibunya saja. Anak ibunya saja. Kalaupun yang tadi bertanggung jawab, misalnya si Zaid nih, kita anggap Zaid jelek di sini nih. Zaid menghamili wanita, ya di luar nikah. Begitu sudah sampai hamil besar, ketahuan, ketangkep si Zaid, ditangkep nikah. Akhirnya nikahlah dia. Maka nanti kalau lahir itu anak bukan anak Zaid, anak ibunya saja. Sebab jadinya di luar nikah. Maka nanti ketika dia atau si anak kalau nanti begitu lahir adalah perempuan, kalau nanti anak yang lahir perempuan dan kemudian nanti dewasa kemudian nikah, maka walinya bukan si Zaid, karena Zaid bukan bapaknya. Dan bahkan dalam kitab Fathul Qorib bahwa Zaid itu boleh menikahi itu wanita, karena itu bukan anaknya. Waduh, makin pusing aja. Ya, jadi itu karena apa? Karena manusianya yang susah diatur, hukumnya dipabelit akhirnya. Coba dah kalau misalnya ada anak mau nikah, anggapan anaknya itu bapaknya padahal bukan. Ya, misalnya kalau misalnya nikah nanti bingung kan? Tahu-tahu yang menikahinya adalah wali hakim. Ya, para jamaah yang saya hormati. Saya lanjutkan. Udah belok ya. Wa ba'da syahrin aqada ala Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq. Dan kemudian setelah setahun bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akad nikah lagi dengan Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Wahia bisabiati min umriha, itu Aisyah pada saat dinikah usianya baru umur 7 tahun. Aisyah waktu dinikah oleh Nabi usianya baru 7 tahun. Tidak ada wanita yang dinikah oleh Nabi dalam keadaan perawan kecuali Siti Aisyah. Walam yatazawwaj bikran ghairaha, tidak, Nabi tidak pernah menikah dengan perawan selain kepada Siti Aisyah. Jadi Aisyah itu putri Abu Bakar Siddiq, berarti Abu Bakar Siddiq itu mertua Nabi. Kemudian Nabi juga kawin dengan seorang wanita namanya Hafsah. Hafsah anaknya Umar bin Khattab, berarti Umar bin Khattab mertua. Nah, itu dua mertua Nabi makamnya bersama Nabi. Ya. Jadi kalau kita ziarah ke Mekah itu ke makam Nabi, itu di situ juga ada makam Abu Bakar Siddiq
dengan makamnya Umar bin Khattab. Padahal itu dalam riwayat adalah kamarnya Siti Aisyah. Siti Aisyahnya mah tidak dimakamkan di situ. Siti Aisyahnya mah dimakamkan di Baqi', di pemakaman umum. Para jemaah yang saya hormati, tetapi itu Aisyah tidak langsung hidup bersama Nabi, tetapi begitu nanti sudah hijrah ke Madinah, baru bahwa Nabi itu bercampur dengan Siti Aisyah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi